Ada beberapa unsur yang bisa membuat pendidikan itu menjadi sukses. Satu, anak itu sendiri. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, sekolah. Yang keempat, masyarakat. Kalau masyarakat ya udahlah ya, kita nggak bisa ngatur masyarakat. Mau gimana? Masa semua masyarakat mau diatur? Kalau masyarakat semua sudah benar, berarti sudah nggak ada masalah lagi kan gitu kan ya. Berarti yang kita bisa atur tiga. Anak-anak, sekolah atau guru-guru, dan yang ketiga adalah orang tua. Ustadz saya namanya Ustadz Hafiz Abdurrahman, penangisi juga di Masjid Al-Mutakin, itu punya pesantren namanya Ma'had Syaraful Haramain. Nah, alhamdulillah tahun ini anak saya yang ketiga masuk pesantren. Dan pembiasaannya luar biasa, bahkan pembiasaannya bagi saya. Kenapa? Ketika anak pertama saya kita boardingkan di Jawa Tengah, di Solo. Kita percayakan sama salah seorang guru saya juga. Anak kedua saya enggak kita pesantrenkan. Anak ketiga saya ini baru dipesantrenkan di tempatnya Ustadz Hafiz, tempat Ustadz saya. Dan Masya Allah itu beliau itu, Ustadz Hafiz itu bikin kajian untuk orang tua 2 kali sepekan. Berapa kali sepekan? 2 kali sepekan. Ada absennya, ada kemudian checklistnya supaya kita tuh dipastikan datang. Padahal saya gitu loh maksudnya. Saya itu kan bukan orang yang asing dengan kajian. Bukan orang yang malas untuk dengerin kajian. Tapi bagi saya itu pun berat. Mudah-mudahan Ustadz Hafiznya gak denger ya itu kan. Bagi saya itu pun berat. Kenapa berat? Karena bayangkan ya, kita kan orang tua itu kan kita pikir. Jadi gini, kesalahan besar orang tua adalah dia pikir ketika dia nyerahin anaknya ke sekolah, maka dia bisa bebas. Sebenarnya yang harus dipikirkan adalah anak itu tetap kita yang mendidik. Dan salah satu didikan kita, bagian daripada pendidikan kita masukin sekolah. Paham gak maksudnya? Jadi ini anak sebenarnya masih punya kita, masih tanggung jawab kita. Cuman salah satu metode pendidikannya kita masukin ke sekolah. Nah, maka dari situlah memang harus melibatkan orang tua. Memang berat sih. Makanya saya bilang, wah Ustadz Hafiz ini luar biasa. 1 pekan sendiri, 2 kali orang tua itu dikasih tahu. Tentang bagaimana caranya pandangan terhadap anak dan pendidikan terhadap anak. Misal, yang sering banget untuk diingetin, semuanya harus karena Allah. Tidak ada yang berhasil kalau enggak karena Allah. Yang kedua, tetap tanggung jawabnya ada di orang tua. Yang ketiga misalnya, yang sering kali diingetin pada orang tua, tidak akan berhasil anak kalau orang tuanya tidak ikut mendidik dirinya sendiri. Karena balik lagi kita adalah hasil pendidikan yang tidak ideal. Kalau mereka pergi ke pesantren, tiba-tiba pas pulang mereka sudah di-drill, sudah dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan atau bi'ah pesantren. Sampai rumah orang tuanya gak bangun tahajud misalnya, ya udah anak itu bablas. Anak itu bablas. Kenapa? Karena di pesantren mereka udah dibiasain. Tapi kan hidupnya di rumah. Bisa difahami gak maksudnya? Yang dilihat kan orang tuanya. Yang minimal orang tuanya kelihatan buka Al-Quran. Walaupun mungkin bacanya masih terbata-bata. Minimal lah orang tuanya bangun malam. Walaupun tidak tahajud gitu kan ya. Ya cobalah ya untuk tahajud misalnya. Nah itu salah satu pendidikan kepada anak. Nah maka kalau tips dan triknya saya pikir gini. Pendidikan pada anak tuh harus ada satu visi antara orang tua dengan gurunya. Berapa banyak di antara kita nyekolahin anak kita. Tapi kita banyak protes pada sekolahnya, betul nggak? Harusnya tuh sekolahnya tuh begini, harusnya sekolahnya tuh begini. Itu terjadi karena apa? Ada perbedaan visi antara keluarga sama sekolah. Nah makanya kalau saya secara pribadi ketika ngelihat sekolah, apa yang ditawarkan sekolah tidak ada yang sempurna ibu-ibu sekalian. Karena kita aja gak bisa. Bisa dipahami ya? Kita pun gak bisa ngajar. Gitu maksudnya. Maka kita sekolahin anak kita sebagai bagian daripada pengajaran kita. Dan gak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Cuman yang ditawarkan apa kalau kita sudah cocok, percaya 100% dan minta sekolah itu juga ngarahin kita. Seperti apa biar kita tuh bisa membantu anak-anak kita diarahin. Apakah perlu anak-anak TK juga seperti itu? Perlu. Makanya anak-anak TK, Raudatul Atfal misalnya, taman kanak-kanak, itu diajarin orang tuanya seperti apa cara pandangnya. Misal ya contoh ya. Salah satu yang membuat judi online, yang membuat segala macam kejahatan-kejahatan itu marak, gara-gara anak itu diinstal dengan penyakit yang namanya materialisme. Sadar atau tidak sadar, anak kita diajarin kalau kamu lebih banyak uang, kamu lebih bahagia. Bisa difahami sampai di sini? Ini siapa yang nanemin sering kali?
orang tua. Tanpa sadar loh. Saya nggak bilang orang tua tuh jahat, enggak. Cuma kadang-kadang nggak sadar. Misal kemarin ada seleb-seleb pergi haji. Orang tuanya lihat dari Instagram. Lalu kemudian bilang ke anaknya, tuh kan nggak penting dapat duit dari mana. Yang penting bisa haji. Karena seolah-olah haji itu adalah segala-galanya. Bagi saya tidak. Berhaji itu ibadah. Tapi kalau misalnya ada orang bilang gak apa-apa dia berbuat buruk asal kaya, yang penting nanti ujung-ujungnya bisa haji. Ada orang baik, ada orang syar'i, ada orang sesuai syariat, sholatnya rajin tapi belum naik haji. Lihat nih, gak usah rajin-rajin, gak usah syar'i-syar'i, maksiat dikit gak apa-apa, yang penting kaya, nanti bisa pergi. Nah ini cara pikir yang salah. Termasuk kayak tadi, Islami selingkuh atau setia brengsek. Ini cara pikir yang salah. Lalu kemudian punya mobil tetangga, lalu kemudian kita bilang, wah kalau aja kita bisa punya mobil. Itu hati-hati banget. Jangan sampai anak itu mengira bahwasanya dia semakin kaya, dia semakin bahagia. Maka penting sekolah itu memberikan satu visi. Kalau bisa semua orang tua ngomong pada anaknya, nak, jangan sampai ya kamu merasa bangga besok kalau kamu punya uang. Gak usah sebut-sebut uang sama Abi dan Umi. Gak peduli Abi dan Umi. Coba kalau bisa ngomong kayak gitu. Oh nanti anaknya jadi males Ustadz, gak bisa nyari duit dia. Ya kan pendidikan, nanti diajarin lagi. Lihat ya, saya bilang sama anak-anak saya, jangan pernah banggain duit di depan Abi. Abi gak perlu dan Abi gak nganggep itu keberhasilan. Saya bilang begitu, tapi yang mereka lihat saya apa? Mobil saya ada, rumah saya ada, saya berpenghasilan, bisa difahami Ibu sekalian. Berarti mereka tahu, oh berarti duit itu cuma untuk itu doang ya. Tapi bukan untuk dibanggain, nah itu yang kita mau. Jadi anak lu diajarin gitu, jangan sampai dia diajarin materialisme dari awal. Bisa difahami ya, nah itu jadi diajak ngobrol tuh orang tuanya Pak. Nanti diajak ngobrol supaya satu visi. Nah besok kalau orang tua ini ngumpul, minimal ngomongannya juga ngomongan-ngomongan yang baik. Karena kalau nanti ngumpul omongan-omongannya yang gak baik ya sama aja. Jadi berubahnya gak bisa anaknya sendiri. Gak ada cerita anak itu berubah orang tuanya enggak ada. Maka kalau saya secara pribadi minimal tadi ketika saya nyekolahin anak saya 2 kali saya ikut pengajian, minimal saya tahu apa yang diajarkan pada anak saya dan apa yang diajarkan di pesantrennya. Kira-kira begitu.